Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas untuk kita berikan syukur kita. Segala puji hanyalah untuk Allah. Dia yang pantas kita puji dan kita pantas untuk memujinya dalam setiap keadaan. Dalam keadaan apapun sebenarnya kita pantas untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang ada hal-hal yang bagi kita mungkin tidak menguntungkan, tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada satupun penggalan dari kehidupan kita yang di dalamnya tidak ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada musibah, tapi musibah itu hanya sekedar untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Pada akhirnya nanti banyak orang yang bersyukur ketika dia sudah tahu kebaikan yang ada di balik musibah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pujilah Allah setiap saat, karena memang segala kebaikan itu datang dari Dia, dan yang datang darinya hanyalah kebaikan. Kullun biyadihi al-khair. Segala-galanya di tangan Allah adalah baik. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas pula kita untuk memperbanyak selawat dan salam untuk beliau, orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Karena dia diutus oleh Allah membawa risalah lah kita bisa paham, kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Setelah dia diutus oleh Allah menjadi Rasul, barulah kita paham bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Barulah kita tahu mana hak-hak dan mana kewajiban. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kita untuk membalas jasanya. Maka perbanyak saja selawat dan salam. Selawat dan salam yang kita ucapkan itu pun hanya akan menambah kemuliaan diri kita. Karena keuntungan selawat itu bukanlah untuk Nabi, tapi justru untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti cinta kita kepada beliau dan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita di hari mahsyar. Karena Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari mahsyar akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Buku yang kemarin kita bahas yang berkaitan dengan hukum keluarga, maqasidus syariah, yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Sudah banyak yang kita bahas, mulai dari pernikahan, ada masalah tolak, ada masalah iddah, ada masalah khulu', terakhir kemarin adalah masalah li'an. Itu adalah bab-bab yang terpenting yang ada dalam masalah keluarga, dan alhamdulillah semuanya sudah kita selesaikan. Saya melihat ada satu pembahasan yang berkaitan dengan hukum keluarga yang masih
tersisa saya kira tidak ada di buku itu, tapi penting untuk kita sampaikan biar kita mengerti. Bab yang saya maksud adalah maqasid an-nafaqah az-zawjiyah, tujuan-tujuan syariat dalam persoalan nafkah. Ini bicara nafkah, bicara hukum keluarga, tidak mungkin kita tidak membicarakan bab yang satu ini. Siapa yang berkewajiban untuk memberikan nafkah dalam keluarga? Suami kah atau istri? Jelas adalah suami. Lalu bagaimana kalau seandainya istri ikut untuk mencari nafkah? Apakah menjadi satu hal yang terlarang atau dibolehkan? Ada tidak batasan-batasan kebolehannya? Andaikan dia tidak diizinkan oleh suaminya, lalu dia pergi juga, apa konsekuensinya? Ini masalah-masalah yang berkaitan dengan an-nafaqah az-zawjiyah. Tapi yang jelas persoalan nafkah kewajibannya ada pada suami. Seorang suami menjadi berdosa kalau dia bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk istrinya. Istrinya tidak berdosa kalau seandainya dia tidak mau mencari nafkah atau dia tidak mau memberikan hartanya untuk nafkah dalam keluarga, dia tidak berdosa. Karena memang bukan menjadi kewajiban dia. Tapi kalau seandainya seorang istri ingin punya andil untuk memberikan sesuatu dalam kehidupan berkeluarga, maka itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya fadilah, sifatnya keutamaan. Sebelum kita masuk ke situ, maqasid nafkah itu, maka ada sesuatu yang dibahas juga oleh para ulama. Ada 3 bentuk pengeluaran harta yang digolongkan sebagai kebaikan. Jadi ada 3 bentuk pengeluaran harta kita, yang 3 ini adalah digolongkan kepada perbuatan baik. Yang pertama, menunaikan zakat. Jadi kalau kita mengeluarkan harta, tujuannya adalah untuk menunaikan zakat, itu adalah sesuatu yang memang itu yang baik. Itu adalah perintah Allah. Apalagi dia mengeluarkan apa yang memang bukan haknya yang ada pada harta dia. Itu sebagai sebuah kewajiban. Yang kedua, mengeluarkan harta tapi tidak dalam bentuk kewajiban seperti zakat. Dia bersifat tatawwu, untuk sedekah yang diberikan kepada orang lain. Sedekah kan namanya, infak kan namanya, apa aja lah nama. Yang penting selain daripada zakat. Bisa hibah, bisa wakaf, bisa hadiah. Banyak istilah-istilah yang kita temukan dalam buku fikih. Cara kita memberikan harta yang kita miliki sehingga manfaatnya didapatkan oleh orang lain. Kerelaan kita untuk memberikan harta itu dimanfaatkan oleh orang lain, itu sesuatu yang sifatnya tabarru', karena dia bukanlah sifatnya wajib. Tapi kalau zakat, maka hukumnya adalah wajib. Itu yang kedua. Jadi yang pertama zakat, yang kedua sesuatu yang sifatnya tabarru'at, tatawu'at, sesuatu yang kerelaan kita. Dan yang ketiga, mengeluarkan harta untuk kepentingan kebutuhan pribadi dan keluarga atau orang lain yang memang wajib untuk dinafkahi. Ini 3. Jadi 3 bentuk pengeluaran harta yang semua itu baik dan mendapatkan pahala dari Allah. Zakat, tabarruat, dan pengeluaran harta untuk diri dan keluarga. Kalau di sini anak, istri, orang tua, apa saja itu adalah menjadi pengeluaran yang mendapatkan pahala.
Nah, dari sisi inilah masuknya nanti persoalan nafkah. Dari sisi inilah masuknya bab yang berkaitan dengan an-nafaqah az-zawjiyah. Bahkan nafkah itu merupakan hak yang wajib untuk didapatkan oleh seorang istri dari suaminya. Kalau ini dulu sudah pernah kita singgung ketika kita bicara al-huquq az-zawjiyah. Al-huquq az-zawjiyah, ada hak-hak suami istri. Hak istri menjadi kewajiban suami, hak suami menjadi kewajiban istri. Salah satu dari hak istri yang menjadi kewajiban suami ada pada nafkah. Nafkah itu nanti ada nafkah wajib. Nafkah wajib berarti sesuatu yang mesti diberikan, tidak bisa menghindar, tidak bisa melak. Ini wajib nomor. Itu adalah untuk kebutuhan yang memang wajib untuk dipenuhi. Makannya, pakaiannya. Jangan salahkan istri yang tidak berpakaian secara baik kalau seandainya kita sendiri tidak membelikan pakaian. Maka kalau seandainya ingin bagaimana dia berpakaian secara syar'i, maka belikanlah pakaian yang memang syar'i, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini nanti ada banyak persoalan. Berdosa enggak seorang suami ketika membelikan untuk istrinya pakaian yang tidak syar'i? Dibawa lu. Ini suami beliin. Apakah itu namanya tolong menolong dalam keburukan? Ini beliin makan. So kalau pesta so iko ya pakai kaunya. Jangan tutui no sadolenya. Alah. Berarti dia ta'awun alal ismi wal udwan. Kebalikannya, seandainya dia habiskan hartanya untuk memberikan pakaian, untuk membelikan pakaian yang syar'i lalu dipakai oleh istrinya, dia ikut mendapatkan pahala pada saat istrinya memakai pakaian yang memang itu yang dibahasakan, yang sesuai dengan agama. Maka ada istilahnya busana islami. Jadi yang lebih tepat busana islami, bukan busana muslimah. Ya banyak muslimah ndak islami pakaiannya. Bahkan ada yang muslimah nomo muslimah di KTP itu muslimah tapi pakaian tidak Islam. Maka istilah nan paling tepat busana islami, artinya adalah busana yang sesuai dengan Islam, yang diatur oleh agama. 3 aja ya, tidak banyak-banyak ada. La yakshif, la yasif, la yasif. Apa arti nanti 3? La yakshif, tidak terbuka auratnya. Kalau terbuka aurat berarti tidak syar'i. La yasif, kadang tertutuinya, tapi yasif itu dari kata wasafa yasifu sifatan, mensifati badannya. Berarti ketat. Nyado baju kaos kenek lolongan baju dulu berlolongan inyo. Jadi kalau dimasuk lengannya ke baju dia, anda nampak bedor mana lengan mana baju. Itu namanya iyasif. Kalau seperti itu berarti tidak syar'i, ketat, nampak lekuk-lekuk tubuhnya. Ada yang tertutup sodonya, tapi yashif. Ini dari kata syaffa yashifu. Itu transparan, nampak jolek. Le itu tutupnya tapi nampak. 3 itu jaraknya. La yakshif, jangan terbuka aurat. La yasif, jangan mensifati lekuk-lekuk tubuh. La yashif,
jangan transparan. Itu tambah bekok dengan aturan secara umum, jangan menyerupai laki-laki pakaian perempuan. Perempuan jangan pula menyerupai pakaian laki-laki. Sesuaikan aja jenis masing-masing. Yang laki-laki pakaian laki-laki, yang pedusi pakai pula yang memang khusus untuk pedusi. Ini nanti kalau kita bawa kepada bahasan yang yang cakupannya yang lebih luas, ada kadang di antara beda laki-laki perempuan itu hanya pada motif. Kalau nampak ada pakaian orang Pakistan, kita nggak pakaian orang Pakistan. Baik laki-laki ataupun perempuan, model sama-sama sampai ke lutut baju, tapi bedanya ada pada motif. Yang pedusi berbunga-bunga, yang laki-laki polos, tidak ada berbunga-bunga. Kalau memang modelnya seperti itu, berarti bedakan pada motifnya. Di Arab Saudi sama-sama berjubah, laki-laki berjubah juga, ada juga penutup kepala. Tetapi ada yang memang khusus yang membedakan. Kalau ke awak aja leno bedo kan, memang tidak sama. Nah, oleh karena itu ada ketentuan umum. Yang tadi itu khusus, tidak boleh terbuka auratnya, tidak boleh memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, dan jangan pakaian itu transparan. Datang yang aturan umum, tidak menyerupai laki-laki dan perempuan saling menyerupai, karena itu dalam hadis ada laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Diatur aturan nafkah oleh Islam, oleh syariat, itu tentu ada maksud. Dan ketika ditetapkan bahwa pencari nafkah itu adalah laki-laki, itu juga ada maksud. Kenapa laki-laki yang dibebankan mencari nafkah? Nyola boleh kojo ibu-ibu. Awak kok suruh tu kau kojo ya? Awak mengambil alih kojo orang rumah. Tu inyo mengambil alih kojo awak. Tak tolok dah awak dah. Segala ke di kojo. Maka untuk pencari nafkah, karena bagian ibu-ibu ini tugasnya memang sudah besar, sudah berat, sudah banyak, dan itu fokus pada bagian dalam. Sementara untuk yang bagian luar, karena memang laki-laki lah yang akan kuat untuk menghadapi tantangan hidup yang ada di luar. Mencari nafkah tentu keluar, baik ke mana-mana mencari, jauh jarak, perlu tenaga, perlu kekuatan, dan Allah memberikan itu kepada laki-laki yang mungkin saja tidak ada pada perempuan. Sementara ada untuk kerja-kerja lain yang memang hanya bisa perempuan pula. Hamil hanya bisa oleh perempuan. Memelihara anak dia waktu kecil itu tidak sonang. Jadi ada bab hadanah. Hadanah itu hak asuh. Kalau seandainya terjadi perceraian antara suami istri, anaknya 2 tahun, 3 tahun umur, Islam meletakkan anak pada siapa? Pada perempuan, pada ibu. Ya beda lah, tak ada awak nak bisa. Ibu bisa. Kalau laki-laki, saya baru meninggal, ini dalam cicilang aja yang China bau. Jangan kamu urus anak ke lah. Selalu mati lah di China. Jadi oleh Islam, kalau terjadi itu, maka hak al-hadanah itu, hak asuh diberikan kepada ibu. Nanti kalau lah agak kadang kena boleh memilih. Kira-kira anak maunya ikut sama siapa? Boleh dia memilih. Tapi ketika berumur di awal-awal kehidupan dia, maka memang
diserahkan kepada ibu. Begitulah hikmahnya Allah dalam mengatur hukum dan aturan yang berlaku. Nah, oleh karena itu berbahagialah kita sebagai seorang suami ketika ditetapkan sebagai pencari nafkah, ternyata semua yang diberikan oleh suami untuk keluarganya itu semua akan dinilai sebagai sedekah. Dinilai sebagai sedekah. Itu ndak cek membemben jero. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, sesuap makanan yang diberikan oleh suami kepada istrinya, maka itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Maka sebenarnya yang bisa bersedekah itu bukan hanya orang kaya saja. Orang kaya bisa memberikan sedekah lebih banyak, iya. Tetapi orang-orang yang tidak punya harta banyak, ternyata sesungguhnya dia juga sudah bersedekah, tapi memberikannya kepada anak dan istrinya. Memberikan harta itu kepada keluarganya, ternyata itu adalah sedekah. Kalau sedekah berarti ibadah. Kalau ibadah berarti berpahala. Nah, oleh karena itu, pada saat kita berniat keluar dari rumah kita untuk mencari nafkah, dan kita niatkan memang itu untuk melaksanakan kewajiban kita pada keluarga kita, pada anak dan istri, maka keluarnya kita mencari nafkah dengan niat seperti tadi akan menjadi ibadah dan itu berpahala. Mari kita coba lihat beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama, apa sebenarnya tujuan adanya hukum nafkah, apa maqasid syariah yang ada di balik hukum an-nafaqah az-zawjiyah. Yang pertama sekali, maksud adanya hukum nafkah itu adalah saddu hajati afradil usrah. Saddu hajati afradil usrah artinya adalah untuk memenuhi hajat semua keluarga, anggota keluarga. Afradil usrah itu anggota keluarga. Siapa aja anggota keluarga? Ada suami, ada istri, ada anak. Ini dulu yang paling utama. Maka dalam satu keluarga, pertama sekali suami, istri. Nanti hadir anak. Maka suami, istri, anak. Ini yang paling utama. Apakah ada yang lain? Bisa saja. Kalau seandainya ada orang-orang yang memang menjadi tanggungan dia. Seperti kalau seandainya ada orang tua, apalagi kalau dia tinggal bersama dia di rumahnya, maka berarti itu menjadi pahala juga bagi dia pada saat dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Maka memenuhi kebutuhan semua keluarga, anak dan istri, itu sesungguhnya adalah menjadi tujuan utama dalam hukum nafkah. Dibebankan kepada suami karena memang dialah yang paling sanggup untuk melaksanakan itu. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami. Maka yang harus diingat sebenarnya dalam mencari nafkah itu bukan beratnya beban, bukan beratnya kerja, tetapi yang harus kita ingat adalah pahala yang akan didapat dengan melaksanakannya. Sama dua-duanya, suami istri. Istri ketika dia mengerjakan kerja-kerja yang harus dia lakukan, maka berarti itu juga menjadi bagian dari ibadah dia. Dan ketika suami mengerjakan apa yang memang harus dia kerjakan pula, maka itu sesungguhnya adalah ibadah dia, dan dia akan mendapatkan pahala yang akan diterimanya nanti di hari akhirat kelak. Maka di sini ada masuk dalam kategori yang menjadi kewajiban bagi suami itu adalah mahar, nafkah, mut'ah.
Tapi saya tidak akan ulang lagi, penjabarannya lebih luas karena dulu sudah pernah kita bahas pada bab ini. Ada mahar, ada nafkah, ada mut'ah. Istilah mut'ah itu sesuatu yang kita berikan saat suami menceraikannya dan istrinya dalam menjalani masa iddah. Jadi ada namanya mut'ah. Kalau nafkah itu kewajiban bagi suami pada saat dia menjadi suami istri. Kalau mut'ah saat istri menjalani masa iddah. Itu ada juga nafkah pas inyo saat iddah. Ada. Apa dah ada? Padahal sudah ditolak. Selagi dalam masa iddah kita punya hak untuk rujuk. Bahkan para ulama mengatakan rujuknya suami tidak memerlukan ridhonya istri. Artinya bukan ridhonya istri itu yang akan mensahkan rujuknya. Kalau seandainya suaminya mau rujuk, berarti dia punya hak untuk kembali. Dia ada hak tadilah, dia masih punya kewajiban. Dan kewajibannya adalah memberikan mut'ah. Mut'ah dalam artian hal-hal yang diperlukan dalam kehidupannya sampai nanti habis masa iddah. Nah, kalau lebih masa iddah berarti habis sama sekali, sudah berpisah, tidak boleh rujuk langsung kecuali kalau akad, dan si perempuan pun boleh nikah dengan laki-laki yang lain. Apa dia masih ada kewajiban memberikan mut'ah tadi? Karena dia belum bisa mendapatkan itu dari laki-laki yang lain. Karena dia masih terhalang oleh masa iddah. Nah, begitulah hikmahnya hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang berikutnya, nafkah itu tentu saja untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga, agar mereka tidak meminta-minta. Banyak yang melalaikan kewajiban dalam persoalan nafkah. Lalu istrinya bersusah payah untuk mencarikan biaya dalam kehidupan dia. Yang kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak baik. Atau melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya dia lakukan. Maka kadang ada orang yang meminta-minta. Kita tidak pula bisa menyalahkan orang yang meminta-minta. Maka wa ammasaila fala tanhar. Orang yang meminta-minta itu jangan dihardik, jangan dicela. Kenapa jangan dicela? Ayat ini bukan memuji-muji para peminta, enggak. Tapi meminta itu memang ada orang yang melakukan itu karena kondisi memaksa untuk melakukan itu. Kalau ketemu orang seperti itu, jangan dihardik. Kalau tidak nak membaik, cukuplah tidak dibaik. Kalau tidak dibaik lah tapi, kalau tidak nak membaik, cukup sekadar tidak memberi. Fala tanhar. Jangan dicela, jangan dicaci maki. Kok bisa membaik? Baik. Karena memang sedikit yang diberikan, tapi bagi mereka sesungguhnya adalah banyak. Nah, cuma awak kini banyak loh aturan-aturan karena di negara dilarang untuk memberi peminta-minta yang di lampu merah. Awak nak membaik? Kalau dibaik, awak yang kono. Nah, cuma aturan tu nampak alun dilaksanakan, tapi sudah ada. Dilarang untuk meminta-minta, memberi orang yang meminta-minta di lampu merah itu. Kalau di bayi kok awak kena dondong tambah berapa juta, so di awak bayi 2.000 tu bayi 2 juta. Amu tu jam bayi lah kan. Cuma kadang-kadang negara ini dibuat aturannya tak ledulin ke kan lampu merah tu dah. Seharusnya ketika memang dibuat aturan itu, ikutkan dengan kepedulian negara terhadap orang-orang yang ada di lampu merah. Ambilnya, lotan ke satu tompek, bayi makan, itu seharus. Tapi ketika itu tidak dilakukan, mereka akan tetap melakukan. Tidak ada jalan lain. Nah, maka ketika seorang suami
pada saat seorang suami melakukan tugas dan tanggung jawab dia dalam persoalan ini, maka berarti dia sedang menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarganya. Dia sebagai suami menjadi mulia di sisi Allah karena dia mengerjakan tugas dan kewajibannya. Sebagai seorang istri mulia pula di sisi Allah karena dia tidak perlu melakukan hal-hal dalam kehidupan dia yang memang tidak pantas untuk dia lakukan karena kebutuhan sudah dia dapatkan dari suaminya. Kok yang namanya kebutuhan tidak mesti belobiur kok. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau belobiur berarti di luar daripada kebutuhan. Kalau seandainya ya, diberikan oleh Allah kemampuan untuk memberikan lebih daripada itu, syukuri. Nikmati kemudian syukuri. Bagaimana cara menikmati? Ya, manfaatkanlah apa yang diberikan oleh Allah. Bagaimana cara mensyukuri? Tengok orang kiri kanan yang tidak contohnya. Ada orang diberikan berlebih oleh Allah rezekinya. Senang je dapat. Ini kalau memang ketentuan Allah tidak bisa tidak bisa pungkiri. Ada orang sesenang santai-santainya. Dikajau tahu dia tegur satu. Ada orang labi waktu dah bekerja tentu kau 20,000 tahu dapat. Tidak dapat ajaran, memang itulah ketentuan Allah. Nah, sekarang ada orang yang dapat dan diberikan oleh Allah. Nikmati, syukuri. Nikmati sudah tadi itu ya. Jangan pelit. Dia dapat banyak, tapi dia tidak mau memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Berarti dia tidak menikmatinya. Karena ada orang tersiksa oleh harta. Payah, loloknya lah banyak harta. Tentu apa tu guna? Tidak lama sudah tu mati. Pas mati, harta semua dinikmati oleh orang lain. Maka dua hal tadi perlu. Nikmati, syukuri. Syukuri, tengok orang kiri kanan. Andaikan memang ada di antara orang-orang yang tidak seperti dia dunianya yang diberikan oleh Allah, mungkin memang Allah sedang menitipkan itu kepada dia supaya sebagian hartanya diberikan pula kepada orang lain. Masuk waktu, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati billah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Insyaallah nanti di akhir kita akan berikan waktu untuk bertanya jawab. Ada di antara maqasid an-nafaqah, tujuan nafkah itu adalah untuk menumbuhkan rasa syukur dalam keluarga dengan cara mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu nampaknya memang harus kita latih diri kita. Bukan berarti bau bersyukur kalau lah banyak. Kalau mensyukuri yang banyak itu tidak akan bayar. Yang banyak rumah. Mensyukuri yang kenek ha. Yang keneknya tapi awak tetap bersyukur. Dan Allah sudah menetapkan rezeki kita masing-masing. Kadang bukan hanya antara si A sama si B yang berbeda. Si A sendiri hari ini mungkin beda sama besok. Bulan ke sana mana dapat bulan ini dapat jonya tapi tidak seperti yang kemarin. Melatih diri untuk bersyukur itu tersirat pada persoalan nafkah. Yang harus kita sadari adalah bahwa apapun yang kita dapatkan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inyo yo mambai nang banyak potongnya yo mambai nang kenek kene inyo yo mambai nyadek baik kenek mungkin kok sekenek loh keperluan awak mungkin bulan itu kan. Allah tidak mungkin tidak memberikan kebutuhan kita, tapi Allah mungkin saja tidak memberikan keinginan kita. Banyak keinginan awak tapi tidak dapat baura, mungkin saja karena kita belum membutuhkan. Tetapi kalau yang namanya kebutuhan, bahkan ada di antara keadaan-keadaan saat kita membutuhkan, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak kita duga-duga,
dibayar Allah Ta'ala karena memang saat itu kita butuh, kita memerlukannya. Disinilah harus kita menyadari bersama dan harus selalu untuk bersyukur sekecil apapun rezeki atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah lebihkan dari sisi ini tapi dikurangkan dari sisi yang lain. Maka kalau disebut rezeki, kalau disebut nikmat, jangan sekali-kali hanya yang terbayang oleh kita adalah harta atau materi. Rezeki atau nikmat bukan hanya harta. Kalaulah nikmat itu hanya harta, bisa etong. Padahal Allah bilang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup untuk kamu hitung. Berarti nikmat bukan hanya harta. Kini mungkin Allah kurangkan dari sisi harta, tapi Allah tingkatkan sehat kita. Ya kalau sehat tak perlu ubek-ubek dah. Atau ditinggikannya jumlah harta tapi dibayi sakit dah. Apa dah tinggi harta tadi? Nya perlu dah nya tak ubek. Yang tadi tak perlu dah nya dibayi sehat. Kini mana semua? Kene harta tapi badan sehat atau banyak harta tapi sakit-sakit? Kamu sehat banyak harta. Memang mantap pilihan. Jadi Allah itu maha adil. Maha adil. Maka tidak boleh kita silau dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena orang lain tadi silau pula dia kepada kelebihan yang ada pada kita. Itu fakta dalam kehidupan. Tidak boleh kita boleh tidak condo poji itu nyinya. Dan poji tadi itu inya ingin lo condo awak dah. Dalam sisi yang lain, sisi yang berbeda. Maka tinggal kita syukuri saja. Apapun yang diberikan oleh Allah, dalam keadaan apapun kita, kondisi apapun, memang yang akan membawa ketenangan itu adalah dengan bersyukur. Kalau silau, itu yang bahaya. Itu paling menyulitkan, paling tidak membuat hati kita tentram. Uang beli kulkas ini dan kedinginan. Uang beli kulkas. Itu terus apa ya? Biarlah Allah berikan kemampuan dia untuk itu. Tinggal berdoa, ya Allah, kalau memang ada dulu sok kita macam itu, kalau ya elok untuk terlihat, buka pula pintu rezeki saya untuk itu ya Allah. Jadi begitulah keadilan Allah. Kadang kehidupan biasa-biasa, tapi diberikan oleh Allah semangat untuk beribadah. Dan itu akan jauh lebih membawa ketenangan jiwa dia. Ada yang dilebihkan dari sisi dunia, tetapi dikurangkan pula semangat-semangat dalam persoalan akhirat. Jangan-jangan justru itu tidak lebih baik daripada ketika Allah memberikan semangat dalam beribadah. Maka sehat, semangat beribadah, paham agama, itu semua adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka Nabi dalam doanya kan apa? Rabbi zidni ilman, apa sambung? Warzuqni fahma. Ya Allah, tambah ilmu saya, warzuqni. Apa arti warzuqni? Beri saya rezeki. Apa rezeki minta Nabi situ? Fahma. Pemahaman agama. Kini hadir dia di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, dapat 2-3 ilmu malam tu. Itu rezeki tak tu?
Rezeki luar biasa itu. Yang sebelumnya dia tidak tahu, dia rajin hadir ke majelis ilmu, jadi tahu dia, jadi paham dengan agamanya. Kalau kita tengok bahasa Nabi tadi, warzuqni pahma, beri saya rezeki pemahaman dalam beragama. Berarti paham agama itu adalah bagian dari rezeki. Begitu konsep yang harus kita pahami. Kemudian pada bagian yang terakhir, saya tidak ingin panjang-panjang juga biar nanti bisa bertanya jawab. Mencari nafkah adalah sarana ibadah bagi seorang suami. Menjadi ibadah bagi seorang suami karena bekerja adalah ibadah dan pahala. Memberikan hasil kepada istri dan anak itu sesungguhnya adalah sedekah. Maka seorang suami akan menjadi mulia dan terhormat ketika dia mencari nafkah untuk keluarganya. Dan seorang suami akan mendapatkan kebalikannya, akan menjadi tercela baik di sisi Allah maupun di sisi manusia kalau dia tidak mencari nafkah, karena memang itu adalah sebagai kewajiban dia. Muncul satu pertanyaan, itu tidak boleh ya kami kalau mencari saki Pak Ustaz, nyinya ibu-ibu kan dibebankan kepada suami. Bolehkah istri? Dari segi boleh terkenang sejarah Khadijah, istri Nabi, kaya raya. Tapi ketika Nabi sudah diutus menjadi Rasul dan dia menjadi seorang suami bagi Khadijah, dia tetap melaksanakan kewajiban dia, kemudian ditopang ekonominya oleh Khadijah. Berarti seorang istri kalau seandainya ikut, dia bukan menjadi satu kewajiban. Nyo ndak kewajibannya orang. Kok ndak amunya mancing, ndak ada dosa. Bahkan kalau seandainya dia punya harta, mungkin warisan dari orang tua dia, kau jangan pegang banknya, kau harus todehan ganyinya, jangan pakai boleh bagiannya, ndak ada saudara, nyomong ndak kewajibannya. Tapi ketika dia melakukan, membantu, maka menjadi fadilah. Tapi dengan catatan dia mengerjakan kerja-kerja yang memang sesuai dengan kodratnya. Dan dia melakukannya memang dengan niat untuk membantu ekonomi suaminya. Dan dengan atas izin suaminya. Jangan dengan niat yang lain. Jangan dengan niat untuk menandingi suami. Belum-belum mana hebat waknya. Maka catatan yang luar biasa seharusnya tidak terjadi. Semakin banyak terjadi perceraian, ini catatan di KUA di Pekanbaru, pokoknya di mana-mana, semakin perceraian itu semakin banyak terjadi ketika para istri tinggi gaji pada suami. Dapat sertifikasi, dapat segala macam, punya guru, tinggi gaji pada suaminya, membuat dia menjadi sombong di hadapan suaminya. Sombongnya jadi. Maka niat harus dari awal baik. Kalau ingin melakukan, silahkan untuk melakukannya. Lakukanlah pekerjaan yang memang sesuai dengan kodratnya, dengan niat untuk membantu ekonomi suaminya jika memang rendah, dan atas izin suaminya. Kalau tidak diizin, boleh tidak untuk tidak mengizinkan? Jangan gini tuh, dan menyuruh lainnya. Tapi ada, saya pernah sebulan di Lampung dulu, ketemu dengan salah seorang istrinya dokter, dan dia melarang istrinya untuk bekerja.
nyokok kewajiban dan enggaknya. Selagi saya bisa untuk memenuhi kebutuhan kamu, tinggalkan kerja kamu. Kamu urus rumah saya katanya, rumah tangga. Banti baju dek biniru. Tapi saya kira jarang. Andaikan memang seorang suami melarang, haruskah istri taat? Antu ya malahnya, nya suami nan harus ditaati. Ayahnya wa mau tahu lah kau nya. Nya suami wantinya. Siapa nak kan diikuti dah? Suami. Dia mesti mengikuti suaminya karena ayahnya sudah mengakadkan. Kalau sudah saya terima kemarin makan. Berarti dia sudah menyerahkan tanggung jawab itu kepada suaminya. Maka seorang istri wajib lebih mentaati suami daripada ayah. Jadi jangan dia anggap lo ndak boleh, tetapi dengan syarat-syarat yang diatur oleh agama. Andaikan memang dibolehkan oleh suaminya dan pekerjaan yang sesuai dengan kodrat dia, usahakan untuk tetap terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Apa contoh terhindar dari hal-hal yang tidak baik? Ikhtilat, campur baur. Itu juga akan menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Suami siko kantor, istri tanlah disitan kantor. Suami makan siang sama orang-orang kantornya pula. Si istri ala makan siang lah sama orang jantan-jantan kantor sitan. Tu tiba di rumah lah buat je nampak bini duk leh. Nyak kawan kantor kau ndak sekenek minyak dah. Tosu je bini di rumah la hilang bodak tadi. Kau tu nyawa bodak nampak ancak ada orang kantornya lah. Banyak menimbulkan persoalan. Jadi bukan dikatakan tidak boleh, tapi jaga etika. Ingat kalau kita adalah istri bagi seseorang dan kita bekerja hanya bertujuan untuk membantu ekonomi istri. Kalau lain itu elok malah banyak fitir kan. Dari laki kalau jo fiti dapat jo, dari bini dapat jo banyak fiti dah. Kalau memang bisa terjaga seperti itu salah satu dari nikmat pula yang diberikan oleh Allah yang pantas untuk disyukuri. Tinggal suami istri aja yang harus mengatur, harus pandai-pandai dan harus paham dengan aturan agama. Sekira ini yang menjadi materi kita pada malam hari ini. Sisa waktu, tidak ada sisa sebenarnya, tapi kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Tafadhal. Seorang istri tadi dia bekerja, suaminya tidak bekerja. Suaminya untuk kebutuhan dia mampu penuhi, tapi untuk keinginan istri dia tidak mampu penuhi. Iya. Maka dari dokter, ada kan pembesar gajinya dia tidak mampu untuk keinginan istri, tapi kalau kebutuhan dia mampu. Jadi istrinya karena suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan dia, keinginan dia, maka dia tuh tidak mau berhenti. Ya. Apa solusinya atau pandangan dari sisi agama? Iya, seorang suami kalau beraninya menyuruh bini banti kojo, dia harus bertanggung jawab dengan itu. Tak locek sesuatu banti je dulu. Dia mesti mampu untuk memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan, bahkan lebih dari apa yang dibutuhkan. Mungkin ada keinginan lain. Ya, kalau kebutuhan, ada kebutuhan pokok, ada nanti kebutuhan tambahan. Kalau pokok makan 3 kali sehari, mau makan sarapan, ada makan siangnya, ada malam, itu pokok namanya itu. Tapi ada nanti hal-hal lain yang juga mungkin diperlukan oleh istri. Seorang suami kalau memang dia mampu untuk melakukan itu, memenuhinya, maka silakan untuk melarang istrinya. Tapi kalau seandainya enggak, maka tadi saya katakan jarang akan kita temukan yang melarang.
Apa sebab? Karena dia merasa terbantu. Tetapi sekali lagi bukan untuk bertanding-tanding. Pada akhirnya nanti akan muncul kesombongan, keangkuhan. Banyak dapat dia nyoleh daripada suami. Kadang-kadang kurang penghormatannya terhadap suami. Kalau kurang penghormatan, pada akhirnya kurang ketaatan. Seorang suami yang penting bagi dia ditaati oleh istrinya. Yang paling menyakitkan hati suami adalah ketika istrinya tidak taat. Itu secara fakta. Entah kok ada suami yang tidak macam itu. Yang paling menyakitkan suami adalah ketika istrinya tidak taat. Tidak mau mentaatinya, apalagi untuk kebaikan. Dan kalau seandainya memang sudah ada kesombongan, itu bisa hilang ketaatan tadi. Nyonya masuk tinggi, masuk di hati. Bahkan jangan-jangan nanti dia menduga dia yang pantas untuk mengatur ekonomi keluarga. Itu akan lebih parah lagi. Maka seorang suami dekatlah dengan Allah, kemudian minta petunjuk terus, dan carilah nafkah sebagai pelaksanaan kewajiban, karena memang itu adalah tanggung jawab bagi seorang suami. Wallahu a'lam. Ada lagi? Betul. Sesusuan kan jadi mahram. Jadi bagaimana seseorang, misalnya laki-laki dengan perempuan muda, dia rencanakan menikah, sakit salah seorang, lalu didonorkan darahnya kebetulan cocok, apa jadi mahram? Donor darah tidak membuat mahram. Yang membuat mahram itu sesusuan, itu pun dibatasi oleh para ulama ketika umur pertumbuhan. Maka pada 2 tahun ke bawah. Wal walidatu yurdi'na haulaini auladahunna haulaini kamilaini. So ibu-ibu itu hendaklah dia menyusukan anak-anaknya haulaini kamilaini. Maka sepersusuan yang ketika masa 2 tahun ke bawah itu oleh jumhur ulama itu dianggap air susu yang bisa menumbuhkan fisiknya. Ketika dia tumbuh dari ASI yang sama, nyoba 2 anak tumbuh dari satu ASI ibu, berarti dia adalah saudara sepersusuan. Ini memang perlu sekali diperhatikan. Kelawak di kampung-kampung perlu diperhatikan. Kalau donor tidak membuat dia menjadi sepersusuan. Jangan kadang kan ada orang menangi bawa kan, tu lewatnya kan ibu nengok anak menangi coko. Sembarangan. Kadang-kadang dek ibu tadi itu terniat untuk menonton dan mendiamkannya adalah dengan cara memberikan ASI. Kalau sudah seperti itu, berarti anak yang disusukannya tadi menjadi mahram bagi anak dia semuanya. Bahkan siapa yang menjadi mahram bagi ibu ini mahram pula bagi anak. Tapi tidak berlaku kebalikan. Adik atau kakak yang disusukan tadi tidak menjadi mahram bagi anak-anak dia, karena kakak dan adiknya tidak disusukannya. Iya, para ulama mengatakan, jumhur mengatakan khamsu radha'at, 5 kali susu. Ada yang mengatakan 3, tapi kebanyakan mengatakan 5, karena 5 itulah yang sudah dikatakan fisiknya tumbuh. 5 kali, enggak 5 waktu lah. Jangan salah paham. 5 waktu umpama pagi 10 menit. Sore bekok 10 menit. Lah, enggak itu dah. 5 kali hisap oleh mulut anak itu di puting ibu. Khamsu radha'at. Jadi jangan dianggap 5 kali waktu. Lah, 5 kali dia menghisap. Itu sudah dianggap fisiknya tumbuh dari ASI itu. Maka jadilah dia saudara sesusuan. Enggak boleh dia menikah. Bahkan kalau terlanjur menikah, setelah nikah baru ketahuan, wajib difasakh. Mesti dipisahkan. Itu tidak tolak nomor dah, fasakh.
Kalau tolak boleh rujuk kan? Kalau fasakh tidak. Mesti dipisahkan dan untuk selama-lamanya. Allahu a'lam. Ada lagi? Tidak, baik kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti coba kita tengok nanti apa yang bisa untuk kita bahas yang paling diperlukan. Kalau ada usulan nanti dari Cuanas atau dari yang lain, silakan. Atau entah tarbiyatul aulad atau apa, pokoknya ada nanti yang sebagai pengganti. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar